Ramadan, Ramadan, oh Ramadan, 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 bersama Jagati Ramadan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jagadian, ketemu lagi nih sama aku di Ruang Riung Ramadan. Oke, kali ini kita kedatangan siapa? Ini kayaknya baru pertama kali ya? Iya, Kamu di masuk podcast sini. Jagat ya? Enggak pernah sekali waktu itu. Oh, yang pas bulan Ramadan tahun lalu ya? Iya betul. Oke. Yang Ya, sama Ramadan Sultan ya, ya? iya. Ramadan. Oke. Berarti kita undang lagi. Aku lupa soalnya dulu sama Sultan kan? Iya betul. Ya, sekarang sama aku. Biar cewek sama cewek. Oke. Ada Teh Lia Anggraini ya? Iya. Teh Lia Anggraini. Panggilannya siapa sih? Lia. Lia Anggi. Kalau Ada gue yang panggil Lia, ada yang panggil Anggi. oh iya. Kalau aku panggilnya Ngi gitu. Kalau ada apa-apa Ngi. Enggak deh gitu. Oke, Teh Li. Iya. Teh Li. Tadi katanya Anggi. Oke. Nih, kesibukannya apa nih? Kesibukan Kok gue sekarang. langsung nanya kesibukan sih? Apa kabar dulu nggak? Nah iya kali ya. Kabarnya alhamdulillah baik Teh. Baik. Teteh gimana? Alhamdulillah. Baik, kelihatan kan dari muka. Baik. Iya. Bahagia ya. Bahagia, oke. Ini kan tahun lalu tuh kesini main, terus sekarang kesini lagi. Berarti udah beda dong kesibukannya apa dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Tadi kan kabarnya baik gitu. Iya, Puasa kan hari ini? Alhamdulillah masih sawang Teh. Alhamdulillah masih tahu. Kalau aku nggak boleh minum nggak? Oke, Wah ngajakin Godin nih. nggak ngajakin gue. Iya kan pas Ruang Riung, iya nggak sih? Tapi belum bisa order. Nanti jam 4 ya. Ini kabar baik. Terus alhamdulillah. Kesibukannya nih, langsung aja gue Kesibukannya, tanya langsung kesibukannya. nanya nih ya. Langsung dong. Kesibukannya Apa yang nih? pertama di kegiatan sosialnya masih Teh. Oh masih, Itu, oke. iya, kegiatan sosialnya masih. Terus di ya tadi di politiknya juga sekarang masih gitu. Oke. Kemarin Oh iya ya, tahun kemarin kan udah mulai juga ya. kalau iya, di politik cuma ya. sekarang masih lumayan juga sih karena kan memang kita lagi ada target juga kan gitu, beberapa harus kunjungan. Jadi Oh. minggu-minggu kemarin ada targetan jumlah Oke. dan sebagainya, jadi lumayan. Yang Ramadan kali ini tuh ya dibandingkan sebelumnya kemarin Ramadan kali. itu yang kali ini lebih lumayan banyak kunjungan ke rumah-rumah warga. Oh, gitu. oke. Iya, nih Jagadians. Jadi Teh Lia ini dia salah satu perempuan yang terjun di dunia politik ya. Iya betul. Terjun di dunia politik. Nah, nanti kita akan tanya-tanya nih isu yang lagi ini apa sih itu kalau enggak? Itu kok jadi Oh, ntar ini jadi panas itu. Jadi panas ya. Nanti nggak boleh tayang lagi ini. Oke, kan ini Tang itu sebagai perempuan yang dia berada di dunia politik nih. Iya, Sebenarnya nggak maksudnya apa ya? Bukan hal yang aneh ya sekarang ya perempuan Iya. terjun di dunia politik gitu. Sekarang lagi digencarkan juga sih Teh. Nah itu makanya tadi kenapa kita lumayan banyak turun ke warga karena sekarang ya alhamdulillahnya gitu ya. Sekarang porsi suara khususnya perempuan di kancah politik mulai diperhitungkan juga itu, dan memang ya tadi kita kaum wanita juga memperjuangkan kan khususnya di politik supaya Oh ini ada bentuk komunitasnya juga nih. iya ada perkumpulannya juga memang khusus Oh, untuk yang oke, perempuan oke. organisasinya itu Teh. Apa tuh Jadi, kalau boleh tahu? itu KPPI. Apa tuh? Fokus Politik Perempuan Indonesia. Oh, oke, gitu. oke. Jadi khusus untuk yang politik khususnya perempuan itu ternaungi di sana. Itu dari beragam partai ya teman-teman gitu. Itu di sana dinaungi di bawah situ. Itu dan akhirnya alhamdulillah tuh kalau sebelumnya kan memang di 2019 itu 30% baru dari pencalegan aja. Nah kalau yang sekarang udah di kepengurusannya juga dan bidang lainnya memang sudah harus alhamdulillah nih ada peningkatan gitu khususnya untuk tadi apresiasi dan tadi lah kontribusi untuk perempuannya. Oke. Oh, berarti sekarang juga memang kamu concern di sana ya? Iya, di itu, perempuan. di perempuan. Gitu. Perempuan bangsa ya? Iya, kebetulan Perempuan kalau bangsa. iya kalau aku sekarang aktifnya kebetulan alhamdulillah lagi sekarang nih ya, sekarang lagi diamananinya di Partai PKB Oke. dan memang
untuk organisasi perempuannya namanya Perempuan Bangsa gitu. Oke. Jadi Itu lagi aktif di sana. memang dari pas kamu mulai terjun ke dunia politik kamu udah di sana atau Belum. gimana? Itu waktu itu pemilihannya baru sebenarnya di 2020 apa 2020 akhir apa 2021 awal gitu. Itu baru pemilihan. Sebelumnya memang aktif di politiknya dulu dari awal tuh dulu dari PAC-nya dulu, jadi pengurus kecamatannya dulu juga tuh. Nah, dari pengurus kecamatan akhirnya alhamdulillah lah ya kontribusinya, terus sampai akhirnya diamanahi sebagai pengurus tadi Perempuan Bangsa tingkat Kota Bandung. Alhamdulillah sebagai ketua nih, mudah-mudahan amanah ya, mohon doanya. Amin. Insya Allah mana lah ya. Insya Allah. Terus selain itu di Perempuan Bangsa ini apa ya, program yang lagi digencarin tuh apa gitu? Nih kita lagi masih di bidang sosial juga sih Teh. Oke, masih nggak bidang jauh sosial. karena kebetulan memang ya tadi program dari, karena kita masih nyendok program dari partai ini juga itu masih di kegiatan sosialnya. Itu kedua di advokasi juga, advokasi pendidikan sama advokasi kesehatan. Itu biasa ya tadi lah, kalau kesehatan dan pendidikan ini kan agak lumayan tuh ya. Jadi kadang suka ada yang bermasalah BPJS-nya itu bisa kita bantu. Atau ya tadi bermasalah lumayan butuh bantuan di bidang pendidikan, itu juga kita bisa bantu advokasinya. Ini di Perempuan Bangsa ini memang notabene pengurusnya semua perempuan berarti ya? Semua pengurusnya perempuan, ibu-ibu hebat lah pokoknya. Ibu hebat, Gitu. militan ya, ibu Iya, betul. militan gitu. Oh, sekarang kita lagi mau ada program ini juga nanti Teh, ke depannya UMKM juga. Oh, gitu. Karena kebetulan UMKM. Ini ada pas ibu-ibu banget juga ya. tuh, maksudnya ibu-ibu ya yang usahanya agak lumayan tuh, kita lagi mau, mudah-mudahan sih bisa di tahun ini ya tadi program UMKM-nya bisa berjalan, Bina UMKM. Nah, jadi Jagat juga lagi ada ya, tahun kemarin tuh Jagat bantu UKM, kita ada 3 session, kita ngebantu UKM untuk bisa meng-up produk mereka gitu kan. Ya itu gratis sih sebenarnya, itu gratis, dan kita lebih kayak meminta doa mereka aja gitu. Minta doa mereka karena itu yang akan menjembatani rezeki-rezeki itu datang kan gitu. Amin gitu, mudah-mudahan silaturahmi dan saling membantu. Nah, amin gitu. Dan dari Jagat bantu UKM ini kita juga ada Jagat Cakrawala kan. Nah, Jagat Cakrawala ini juga kita lebih kayak bikin video-video profile untuk para UMKM juga sebenarnya gitu. Sampai pada akhirnya kita akan ada Jagat UKM itu memang apa ya, realisasi dari Jagat bantu UKM sebelumnya dengan memberikan tempat mereka, jadi kayak bazar gitu, memfasilitasi mereka. Nanti kayaknya habis lebaran gitu, mudah-mudahan lancar nanti ya. Amin gitu ya, karena memang kita harus saling membantu kan. Iya, betul. Gitu. Sama-sama mensukseskan UMKM. Nah, itu Cinta produk Indonesia dalam era. negeri, iya. Betul. Dan kan ini juga menjadi concernnya pemerintahan sekarang ya, Iya, gitu. betul. Dengan kondisi yang kemarin juga agak lumayan ya. Betul gitu. Karena kemarin juga pas ngobrol dengan kan ketemu dengan beberapa gitu ya, orang-orang pemerintahan, karena memang concernnya di sana sih. Iya, sekarang konsentrasinya pemulihan ekonomi gitu, lebih ke sana sih gitu. Jadi memang kita barangkali bisa bersinergi ke depannya kan gitu. Ya, nanti kita diskusi lanjut. Oke, diskusi Untuk lanjut di UMKM. belakang layar. Bisa panjang kalau di Bisa sini panjang nanti ya. bener, gitu. Oke, terus tadi selain itu apa lagi? Kayaknya masih panjang gitu. Program lagi nih ya, Mas. UMKM-nya ada, terus dari keagamaannya juga yang kita ada nih Teh. Untuk itu tadi, bentuknya apa? ya tadi untuk belajar ibu-ibu mengaji juga itu, karena kan ada yang belum bisa membaca Quran. Itu nah itu kita ada edukasi juga. Itu rencana nanti tempatnya di Pusdai Teh. Gitu. Satu tempat, nggak roadshow gitu ya? Nggak, belum. Okay. Itu di sana. Terus satu lagi yang akan kita jalankan itu adalah tadi edukasi tentang parenting juga. Gitu. Sama ya sebelum nikah lah, karena kan pendidikan itu perlu juga tuh Teh. Itu cara pendidikan anak, pranikah ya? Iya, pranikah sama parentingnya. Gitu. Oke. Karena lumayan. Dan itu tuh sebenarnya bisa menjadi ini ya, maksudnya
eh dari apa pendidikan pranikah sampai parentingnya sampai nanti apa ya itu tuh bisa menjadi satu kesatuan tuh. Iya, jadi nggak bisa dilepas dari sebelumnya rentetan gitu lah. nah ya benar-benar, dan itu yang membantu sih karena kebanyakan ini aku belum nikah sih, cuman maksudnya sama ya kita ya. Cuman bahasnya udah ke sana. Karena di lapangannya ibu udah yang hadapinya ibu-ibu. Tapi memang edukasi itu tuh butuh banget gitu. Dari mulai sebelum, setelah menikah sama sesudah punya anak gitu. Iya. Ketika punya anak itu emang butuh sekali karena kebanyakan bukan kebanyakan sih, ada beberapa yang memang apa ya, kalau sudah melahirkan baby blues apa kan begitu, itu tuh butuh penanganan khusus gitu. Ya nggak sih gitu. Nah betul, ditambah juga ini teh kan kebetulan kita juga memang ada hukumnya nih teh gitu. Jadi memang ada kuasa hukum juga gitu. Nah alhamdulillah ibunya juga tergabung di pengurus juga nih gitu. Kita juga ada bidangnya memang itu, dan data dari ibu tersebut memang tingkat perceraian masa kondisi kemarin lah ya pas pandemi itu tuh lumayan meningkat nih teman-teman. Nah itu kan berarti perlu kita edukasi sih. Memang lumayan, selain faktor ekonomi itu juga ada faktor lainnya, dan memang itu lumayan tinggi. Nah selain itu ternyata kekerasan terhadap anak juga itu cukup tinggi juga yang meningkat gitu. Mungkin ya lumayan ya barangkali dengan tuntutan, tekanan kondisi yang kemarin, atau tidak dengan kondisi kemarin, dengan kondisi hal lain pun yang akhirnya menjadi tekanan terhadap orang tua. Nah itu perlu kita solusikan juga bersama. Makanya ya itu insya Allah kalau UMKM dan yang tadi untuk yang pranikah, parenting, bahkan yang tadi gitu kan untuk single parent tersebut, supaya tidak ada lagi kekerasan khususnya terhadap anak, itu akan kita kunjungan ke wilayah-wilayah gitu. Rencana ke per kecamatan sih mungkin dimulai, karena di Kota Bandung kan ada 30 kecamatan nih. Nanti kita mulai lumayan ya bakal jadi roadshow ke kecamatan-kecamatan gitu. Biasanya sehari itu berapa kecamatan di target? Kalau ini program yang baru akan teh rencana minimal kalau bisa kita karena tiap kecamatan itu kan lumayan banyak nih kelurahannya ya gitu, mungkin nanti kita kotakan satu kecamatan itu bisa ada kegiatannya berapa kali tergantung jumlah kecamatannya. Gitu. Kita akan join juga tuh dengan ibu PKK-nya nanti di sana. Gitu. Mudah-mudahan sih bisa lancar, target ya setelah Ramadan lah mudah-mudahan bisa berjalan gitu. Oke. Ini ya apa namanya? Benar-benar memuliakan perempuan. Iya betul. Gitu. Jadi kalau awalnya sih aku ngebayangin ini perempuan bangsa itu lebih kayak ke memuliakan perempuan dan lebih apa ya, menguatkan gitu, menguatkan sisi perempuan gitu kan. Iya betul. Gitu. Nah ini memang sebelum kamu terjun di dunia politik ini dan akhirnya berada di perempuan bangsa ini tuh, memang dari awal kamu sudah merasa kayaknya nih perempuan-perempuan di Indonesia itu perlu untuk di edukasi dan perlu untuk diangkat gitu, atau kayak gimana? Sebenarnya gini sih teh, emang kan ya tadi kegiatan sosial juga kan agak lumayan ya. Jadi memang ya itu ya tadi teh sama satu kesatuan juga ya gitu, kita berkegiatan sosial di politik juga, dan emang ada usaha juga nih aku gitu. Nah itu memang satu kesatuan. Jadi sebelumnya emang lumayan sering berbagi juga tuh teh, turun ke masyarakat kan. Nah melihat kondisi masyarakat seperti itu, khususnya ibu-ibu kan akhirnya jadi bikin terenyuh dan akhirnya berpikir gitu, oh kondisi sekarang kayak gini nih gitu. Apalagi lihat ya kondisi Bandung dan kondisi Indonesia ya tadi, apalagi ya kita sering dengar ya bahasalah kalau misalkan suatu negara itu bagus apa tidak kan dilihat bagaimana perempuannya nih gitu. Nah otomatis ya mau nggak mau kita juga harus terjun ke sana gitu, supaya ketika kita ingin bangsa ini baik, otomatis perempuannya juga harus ya tadi harus baik juga nih, dibentuk untuk menjadi personal yang baik dan benar gitu. Harus kuat juga iya. Belum tadi kalau udah dia ngurus keluarga, belum juga aktif kegiatan gitu kan, belum dengan hal-hal lain ya ngurus anaknya. Ya itu lumayan untuk
sinergikan itu gitu. Kalau dengar cerita ya, karena belum berkeluarga juga nih, jadi Oke. belum merasakan ya, cuma dengar ceritanya Oke, ketika oke. harus ngurus anak belum ngurus rumahnya belum dia aktif, dia tadi lah berkegiatannya, atau mungkin yang wanita karir juga gitu. Gimana caranya supaya dia bisa seimbang itu semua. Itu perlu belajar juga ternyata ya. Betul. Wanita bukan tidak boleh berkarir. Ya. Wanita boleh berkarir, tapi itu tadi ya, kita bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Ya, betul. Bisa ya ngomong kayak gini ya. Gitu. Nah, ada nggak pengalaman yang itu tuh bikin kamu kayak makin kayaknya gue beneran harus membela perempuan. Iya. Membela dalam artian tadi ya, bukan membela untuk perempuan setara. Iya, membela dari segi hal yang positif Betul. ya Teh ya. Jadi kayak tadi menguatkan, karena kan itu berhubungan dengan psikis ya gitu. Iya, betul. psikologi seseorang gitu. Jadi kalau tadi bilangnya sebuah negara itu dilihat baik ketika perempuannya Baik. baik kan gitu. Nah itu ada nggak pengalaman yang itu tuh bikin kayak kamu wah kayaknya beneran, atau kayak aduh kayaknya susah deh gitu. Ya, tantangan sih ya Teh ya, Ah. karena lumayan banyak ketika terjun ke lapangan itu. Pertama yang waktu ditemuin tuh itu ada yang emang istrinya kena kekerasan gitulah ya, kekerasan rumah tangga. Itu akhirnya lumayan sih, maksudnya ketika satu sisi gitu ya tidak terpenuhi secara ekonominya gitu, otomatis dia juga mau nggak mau itu dia harus berusaha, ditambah ya tadi memang terkena kekerasan juga, itu kan lumayan tuh, otomatis berdampak juga tuh terhadap anaknya gitu kan. Nah di situ yang lumayan. Terus yang kedua tadi edukasi pranikah itu memang sangat dibutuhkan gitu, dan karena ya sekarang banyak juga ya, maksudnya yang masih muda nih, udah memilih menikah. Nah jangan sampai ketika punya anak akhirnya ya Yes. tadi, atau kesel dengan apa, akhirnya gampang banget tuh Emosionalnya ya emosionalnya masih labil. labil kan. Nah itu yang perlu, nah itu tuh lumayan banyak dihadapin di lapangan gitu. Bahkan ada juga yang ya tadi lebih mementingkan, ya mohon maaf ya, maksudnya lebih mementingkan karirnya dibandingkan dengan mengurus anaknya. Akhirnya emosional dengan anaknya kan agak kurang Agak tuh kurang, itu, oke. maksudnya anaknya agak kurang terurus. Nah otomatis, nah itu memang tantangannya gitu. Kadang agak sempet sih kemarin tuh saking banyaknya hal yang seperti itu gitu, sedangkan butuh juga nih support, siapa nih yang bisa menyelesaikan satu-satu masalah gitu kan dengan kondisi seperti itu. Sampai akhirnya ya tadi di sini dipertemukan dengan ternyata ada nih di bidang hukum, ada nih di bidang psikolog, ada nih di bidang ekonominya, yang mudah-mudahan dengan ketemunya tadi sosok-sosok wanita tangguh ini bisa menjadikan solusi nanti ke depannya gitu. Walaupun sebenarnya tadi awalnya gimana ya ngebenerinnya gitu kan, nggak ngebenerin lah, maksudnya minimal kita sharing ilmu aja dulu gitu biar sama-sama tahu, maksudnya sama-sama belajar juga gitu. Walaupun awalnya bisa nggak ya nih, sempat maju mundur juga gitu, sampai akhirnya yuk ketemu ya tadi lah, ketika kunjungan ternyata ketemu nih, satu rahmi ketemu gitu kan. Alhamdulillah Bu, gimana mau nggak kita sama-sama membantu nih kondisi masyarakat sekarang seperti ini. Alhamdulillah ibunya bersedia. Oke. Banyak ya berarti hal-hal yang itu tuh bisa menjadi pelajaran tersendiri Iya, juga ya betul. gitu, ke dirimu ataupun ke yang lain gitu. Dan betul sih, kenapa tadi perempuan menjadi poin penting juga ya kalau aku ya mandangnya, karena kalau berhubungan dengan anak gitu, Iya. itu kan apa ya, madrasah pertama Iya, betul. anak itu Madrasah rumah ya, pertama adalah madrasah tuh Madrasah ula. Yaps gitu, dan di situ ibu gitu kan Iya, yang betul. berperan gitu. Jadi bagaimana karakter anak itu akan terbentuk itu tergantung dari Iya. ibunya kan, Ibunya gitu. juga. Ibunya Karena sehari-hari juga. kan interaksi Betul. emosionalnya dekatnya sama ibu gitu. Jadi menjadi seorang ibu itu adalah tugas yang sangat mulia. mulia dengan penuh tanggung jawab. Iya, dengan penuh tanggung jawab ya tadi ya, belum beres-beres, belum ini, belum itu, tapi tetap harus terlihat harus tetap menjadi baik gitu. Iya, betul. Karena yang pertama dilihat oleh anak adalah orang tua gitu, termasuk ibu kan gitu. Menjadi contoh dan cerminan. Ya, menjadi contoh dan cerminan. Kalau kita
melihat ke sejarah dulu gitu kan. Ketika ada satu anak yang dia mengajukan diri untuk ikut berjihad dengan Rasulullah itu kan, iya, betul. iya kan, jadi yang langsung apa ya disorotnya tuh ini ibunya siapa kan gitu. Background ibunya gimana Iya, bisa kan? mendidik mental anak seperti itu. Iya, kalau nggak salah itu anaknya masih belasan tahun kan. Iya, betul. Iya gitu. Dan maksudnya itulah luar biasanya gitu. Makanya ini apa ya? Pasti sih ya ketika perempuan bangsa ini menjadi sebuah concern itu atas dasar yang memang tadi ya gitu. Iya, betul. Ibu itu adalah tempat pertama anak Sebagai pendidik gitu. Bisa Madrasah. gitu. Iya, betul. Oke, nah ada nggak harapan dari perempuan bangsa ini tuh kedepannya tuh apa gitu? Harapannya mudah-mudahan kita khususnya perempuan gitu ya Teh, bisa menyadari kodrat kita sebagai perempuan tadi gitu. Karena balik lagi sebenarnya maksudnya Allah kan sudah menuliskan dan memberitahukan tuh dalam Al-Quran kodratnya perempuan itu seperti apa, kodratnya laki-laki itu seperti apa. Benar tadi yang awal disampaikan, di situ tetap boleh berkarir, tapi ya tadi sesuai dengan kodratnya gitu. Bisa kok beraktivitas dan sebagainya gitu ya, menyalurkan hobi misalkan suka apa dan sebagainya. Yang jelas jangan lupa tadi bahwa kodrat kita sebagai perempuan gitu. Perempuan bisa jadi pemimpin nggak sih? Perempuan bisa menjadi pemimpin, bisa Teh. Bisa di kaum perempuan itu sendiri gitu. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nanti. Oke, betul memang. Karena pada dasarnya memang manusia itu adalah pemimpin kan, pemimpin betul. bagi dirinya sendiri minimal gitu. Dan ya tadi ya apa ya, perempuan punya perempuan bangsa hampir bilang perut sebelah gitu ya. Maksudnya tadi ya balik lagi gitu, bukan untuk memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan kayak perempuan juga bisa menjadi pemimpin dalam artian memimpin secara ini ya gitu, tapi tadi dia memimpin di kalangannya gitu. Karena sebenarnya tadi Allah sudah suratkan itu semua gitu dalam Al-Quran, tinggal kita menjalankannya. Dan ya tadi sebenarnya udah ada kok porsi-porsinya gitu, dan walaupun tidak melarang gitu, yang penting ya tadi sesuai dengan yang sudah ditugaskan, ya beraktivitas seperti biasa aja gitu. Bisa berkarirnya bisa gitu. Tuh perempuan tuh derajatnya sungguh sangat mulia Betul, hebat banget dah pokoknya. Hebat para ibu di luar sana, apa ya, ini kayak kita tidak akan bisa menjadi pribadi kita yang sekarang tanpa seperti ini, tanpa ada ibu di belakang gitu. Iya, Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi ibu-ibu hebat selanjutnya. Amin. Gitu. Nah ini itu paling ya gitu. Ya, Kita obrolan kita di Ruang Riung episode hari ini, nanti bisa kita undang lagi untuk ngobrol lebih panjang lagi ya gitu, lebih jelas lagi. Apalagi tadi ada UMKM-nya gitu, ada yang paling menarik itu adalah pertanyaan aku yang terakhir, perempuan bisa jadi pemimpin nggak sih? Itu ya. Boleh Teh, bahasan selanjutnya ya. Bahasan selanjutnya itu kayaknya akan ramai banget ya diskusinya kalau itu ya gitu. Oke. Nah itu paling Jaga Dians podcast kita di sore hari ini. Jangan lupa tetap saksikan, tetap ikuti Ruang Riung Ramadan gitu. Oke. Selamat berbuka dan semoga puasanya tetap lancar. Tinggal berapa hari lagi sih? 5 semingguan lagi ya? Kurang dari seminggu deh kayaknya. Kurang semingguan lagi gitu. Tetap lancar, tetap semangat, jangan kendor gitu. Oke. Saya Rini dan Dianggi. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, oh seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
kau selalu ada, kau selalu